Halo teman-teman, perkenalkan namaku Dave. Sebentar lagi kita akan mengikuti ibadah anak Joel Kids. Karena itu, perhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, mengikuti semua acara dengan semangat dan sungguh-sungguh. Eits, jangan sambil tiduran dan sambil makan ya. Yang kedua, siapkan Alkitab dan dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mintalah papa mama untuk mendampingi kalian selama ibadah. Nah, yang keempat, jangan lupa ya, follow Instagram Joel Kids Ministry untuk informasi dan kuis-kuis Alkitab. Dadah! Kita saksikan bersama-sama ibadah anak online Joel Kids. God bless you. Goodbye. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Wow, dombanya banyak sekali. Wah, aku kok jadi ingat ya akan Mazmur 23 bahwa Tuhan itu adalah gembala kita. Aku mau nyanyi Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kak Tepi. Hai Kak Devina. Kamu lagi apa sih Kak Tepi? Aku lagi nyembah Tuhan Kak. Wah, lagunya bagus ya. Karena aku lihat domba-domba itu Kak, bahwa di Alkitab kan ada ditulis di Mazmur 23 bahwa Tuhan adalah gembala kita. Oh iya Kak Tepi. Kalau gitu Kak Tepi, kita sama-sama menyembah Tuhan dengan adik-adik Joel Kids di rumah ya. Oke siap Kak, siap. Oke, kita sapa dulu ya mereka ya. Iya Kak. Oke, halo adik-adik Joel Kids. Wah, mana nih suaranya? Sekali lagi Kak. Oh iya. Yuk, 1, 2, 3. Halo adik-adik Joel Kids. Wah, kalian sudah siap belum ya sembah Tuhan? Kak Tepi tolong dilihat sebelah sana Kak Tepi. Oke, Kak Tepi akan lihat lihat. sebelah sini. Wah. Wah, sebelah sini sudah siap Kak. Sini juga sudah siap Kak, mereka duduk dengan baik Kak. Oke ya. Kak Tepi sudah siap? Sudah siap Kak Devina. Oke, yuk kita sama-sama menyembah Tuhan ya. Duduk yang rapi, lipat tangan kalian. Ambil sikap berdoa adik-adik. Kita mau sembah Tuhan. Lipat tangan kalian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Tuhan. Ayo adik-adik, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Dia
Dengarkan doa kakak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. terima kasih Tuhan. Kalau pagi hari Kalau ini pagi hari ini Kau izinkan setiap kami Kau izinkan setiap kami kembali beribadah. kembali beribadah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar Sebentar kami akan mulai kami akan mulai ibadah Joel Kids. ibadah Joel Kids. Siapkan hati kami Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, Siapkan pikiran kami. siapkan pikiran kami, Dan bawa kami dan bawa kami mengenal Engkau lebih lagi. mengenal Engkau lebih lagi, Menyembah Engkau lebih lagi menyembah Engkau lebih lagi dengan bersungguh-sungguh. dengan bersungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Kak Dev, kalau Tuhan itu gembala kita, berarti kita tuh domba-dombanya ya? Iya Kak Stevi. Dan kalau kita ini domba-dombanya, kita harus mendengar suara gembala kita. Oh gitu. Gembala kita siapa ya Kak? Siapa adik-adik gembala kita? Ayo siapa yuk? Yuk, siapa Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Iya. Kak Stevi, seperti lagu ini. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Wah, Kak Devina, katanya adik-adik Joel Kids sudah pada bisa lagu ini. Udah pinter-pinter ya Kak ya. Yuk kita nyanyi bersama yuk Kak. Siap Kak Stevi? Siap adik-adik? Siap. Oke. Lampu. Yuk. Tepuk tangan ya Kak Dev ya. Iya Kak. Yuk. Yuk adik-adik tepuk tangan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia
Tuhan, lebih dekat denganmu, lebih dekat denganmu dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. ayo semangat semuanya, gerakin badannya ya. Ajarku Tuhan untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi. Bawaku Tuhan lebih dekat denganmu dalam hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Tuhan Yesus, Juru Selamatku, Kau gembala yang baik, melindungi aku. Tuhan Yesus, Kaulah Rajaku, Kau sahabat yang terbaik bagiku. Ayo semuanya, ikut gerakan kakak. Oke, semua udah bisa tuh. Yeay. Nah, masih semangat adik-adik dalam memuji dan menyembah Tuhan? Semangat Kak! Semangat ya Kak Dev ya. Semangat ya. Oke Kak Tepi. Gimana Kak Dev? Oke, kita mau sembah Tuhan ya Kak Tepi ya. Oh, iya. Kita juga mau mendengarkan firman loh Kak Tepi. Oh, tema minggu ini kan tentang gembala yang baik ya Kak Iya Devina betul ya. Kak Tepi ya. Adik-adik juga akan menyaksikan Drama. tentang Kak. gembala yang baik. Oke. Nah, sekarang kita sembah Tuhan sama-sama dengan lagu yang baru dari Joel Kids. Oke, siap Kak. Oke, Ada siap lagu ya. baru lagi ya Kak dari Ada. Joel Kids ya Kak. Kak Tepi siap? Siap Kak Devina. Adik-adik Joel Kids siap di rumah? Oke, siap ya. Yuk, kita sembah Tuhan sama-sama. Yuk, angkat tangan adik-adik di rumah, dimanapun kalian berada, angkat tangan kalian. Kita mau sembah Tuhan, kita mau belajar lagu baru ini. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik.
belajar lagu ini, angkat tangan kalian. Tuhan Yesus, Gembala yang baik, yang selalu menjagaku. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Kaulah yang kurindukan, yang kurindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Yuk adik-adik kita sembah Tuhan. Kaulah yang kurindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu, Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik. Sebab Kau Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Yesus Gembala yang baik. Yuk kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajari kami Tuhan ajari kami Tuhan untuk mengenal Engkau lebih lagi. untuk mengenal Engkau lebih lagi. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, biarkan firman hari ini biarkan firman hari ini membuat kami mengerti. membuat kami mengerti. Kami mempunyai gembala yang baik, Kami mempunyai gembala yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Beri setiap kami Beri setiap kami roh wahyu, roh wahyu, pengertian dan hikmat pengertian dan hikmat untuk dapat menerima untuk dapat menerima dan mengerti dan mengerti setiap perkataan setiap perkataan firman-Mu. firman. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Dalam Yesus, nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin. Amin. Hai anak-anak Joel Kids, ada sebuah kisah yang mengharukan datang dari Good Sheep Farm di bagian selatan Star City. Siapa yang penasaran? Ayo! Yuk, sekarang kita semua bersama-sama menuju ke Good Sheep Farm milik Mr. George. Kita lihat ya, seperti apa sih peternakan milik Mr. George ini? Wah, ternyata sangat luas. Ada sekitar 1.000 domba menjadi penghuni peternakan ini. Kita jalan-jalan yuk. Wah, cuaca hari ini cerah sekali. Sekarang giliranku membawa domba-domba yang di blok A untuk jalan-jalan. Aku siap-siap dulu bawa perlengkapan secukupnya untuk bekal di perjalanan. Aha, semua sudah siap. Ayo anak-anak, apa kalian sudah siap untuk jalan-jalan? Hai Docil, segar sekali kamu hari ini. Ayo Lisi, kamu juga. Ayo keluar kandang. Ya sehat lah. Kan di sini makan terus. Kesehatanku terjamin. Aku sebenarnya males loh. Males jalan kaki. Pasti nanti capek. Ya, gitu aja capek. Kayak sudah tua aja kamu. Ayo kita semangat. Tahu nggak? Kata temanku Fogi yang di blok B, ada taman kecil loh di seberang hutan. Dan itu indah banget. Aku pengen loh kesana. Jangan ngawur kamu Docil. Kita harus nurut dong sama Mr. George. Jangan pergi sendiri loh. Hehehe.
Ya nantilah, ayo kita jalan sekarang. Adik-adik, domba-domba yang ada di Blok A sangat senang sekali karena hari ini adalah saat di mana mereka boleh jalan-jalan keluar, menikmati alam ciptaan Tuhan yang sangat indah. Lihat tuh, mereka berbaris dengan sangat teratur mengikuti Mr. George. Mr. George bawa mereka kemana ya? Wah, kok tempatnya indah banget. Nah, kita sudah sampai di padang rumput kelimpahan. Sekarang kalian boleh bebas mencari rumput dan jalan-jalan. Tetapi ingat ya, gak boleh jauh-jauh ya. Saya akan tunggu kalian di bawah pohon. Asik. Aku senang banget. Tumben ya Mr. George baik banget. Izinkan kita main-main. Aku mau lari ke sana. Ayo Lisi, kamu ikutan. Di sini aja lah Docil. Di sini juga oke kok pemandangannya. Lisi, aku mau ke taman yang tadi diceritakan Foggy. Aku penasaran banget katanya. Indah sekali. Kan deket dengan padang rumput. Hanya menyeberang hutan aja dikit nyampe dah. Ayo ke sana. Tapi aku takut Docil. Nanti kalau Mr. George marah gimana dong? Lagian kita kan nggak boleh jauh-jauh perginya. Sebentar ini. Kamu mau ikut nggak? Kita balapan lari ke sana ya. Siap. 1, 2, 3. Ayo. Docil, jangan kenceng-kenceng larinya. Aku ikut. Tunggu Docil. Jangan cepat-cepat. Susah nih ngejar kamunya. Docil, Lisi, ayo jangan lari jauh-jauh. Di sini saja. Rumputnya juga banyak kok. Teman-teman, itu Docil sama Lisi mau kemana ya? Kok larinya jauh sekali? Iya, nggak tahu tuh. Kalau jatuh syukurin tuh Docil sama Lisi. Teman-teman, kita di sini aja ya. Rumputnya enak sekali loh, segar. Karena terlalu bergembira, tanpa sadar, Docil sudah sangat jauh meninggalkan padang rumput kelimpahan. Lisi pun kesulitan mengejar Docil karena Docil memang seekor domba yang sangat lincah dan larinya cepat. Duh, kok Docil malah masuk hutan ya? Waduh, di hutan kan banyak binatang buasnya. Aduh, Docil, kamu di mana? Larimu cepat sekali. Aduh, ini gimana ya kalau Docil hilang? Gimana coba? Apa lebih baik aku pulang ya? Aku kasih tahu Mr. George. Adik-adik, Lisi memutuskan untuk kembali ke padang rumput kelimpahan. Sementara itu, apa ya yang terjadi pada Docil? Yuk, kita lihat Docil bersama-sama. Sebentar lagi aku akan sampai ke taman yang indah yang diceritakan Foggy. Aku akan lari sebentar lagi, kemudian keluar hutan ini. Dan aku akan sampai ke taman deh. Asik. Teman-teman yang lain pasti nggak merasakan pengalaman seruku ini. Wah. Siapa itu? Sepertinya ada seekor domba yang enak untuk dimakan. Kebetulan sekali perutku lagi lapar. Ada suara apa ya itu? Paling bukan apa-apa. Aku akan lari lagi. Hei domba kecil, mau kemana kamu? Kamu ngapain di sini? Jangan ganggu aku. Aku hanya akan lewat hutan sini aja untuk pergi ke taman indah.
Jangan sakiti aku. Tentu tidak, domba kecil. Aku hanya lapar sekali. Sudah lama aku tidak makan daging domba yang enak. Wah, tidak. Biarkan aku pergi. Jangan sakiti aku. Kesini, domba kecil. Aku sudah sangat-sangat lapar. Tolong, tolong, tolong aku. Tolong. Ya ampun, kasihan sekali si Docil. Dia terluka karena berlari saat dikejar serigala. Nah, di lain tempat, Lizzie berlari kebingungan menemui Mr. George. Hai Lizzie, di mana Docil? Kenapa kamu pulang sendirian? Aduh, semoga Mr. George ngerti ya bahasaku. Embek, embek, embek. Itu Docil tersesat di hutan. Kemana Docil pergi? Ayo, kita ke sana. Tunjukkan jalannya. Ayo yang lain tetap di sini ya. Jangan ada yang pergi. Saya akan mencari Docil. Adik-adik, dengan kasihnya yang luar biasa, Mr. George pergi bersama Lizzie untuk mencari Docil. Tuh, lihat deh. Docil di sana. Sepertinya dia... Waduh, Docil sedang diserang serigala jahat, adik-adik. Jangan lari, domba kecil. Aku sudah sangat lapar. Mek, mek, tolong. Jangan makan aku. Docil, kamu di mana? Docil, Docil, kok sepertinya aku mendengar suara Docil ya? Ya ampun Docil, hei, minggir kamu. Docil, sini, aku angkat kamu dan aku akan obati semua lukamu. Mr. George sangat kasihan melihat keadaan Docil. Kemudian, Mr. George langsung mengangkatnya, membalut dan membersihkan lukanya dengan kain dan menggendongnya kembali ke padang rumput kelimpahan. Docil, kenapa kamu bermain terlalu jauh? Lihat, sekarang banyak luka di badanmu. Bukannya tadi sudah kubilang, jangan lari jauh-jauh. Dekatlah denganku, maka kamu akan aman. Karena ada aku yang selalu melindungimu. Bek, aku salah, Mr. George. Ampuni aku. Aku gak akan ulangi kesalahanku lagi. Terima kasih ya, kau sudah merawat lukaku. Dengan kesabaran dan penuh kasih, Mr. George terus menggendong Docil kembali ke Good Sheep Farm bersama dengan teman-teman yang lain juga. Mr. George merawat Docil hari demi hari hingga Docil sembuh dan bisa berlari lagi. Hayo, siapa yang di sini mempunyai sifat seperti Docil? Karena rasa penasaran yang besar, kita suka pergi menjauh dari tempat yang aman. Dan akhirnya kita pun jatuh dan terluka. Tetapi betapa beruntungnya kita adik-adik, karena kita mempunyai seorang gembala yang sangat baik, yang mengangkat dan mengobati luka kita sampai sembuh. Dia adalah Yesus. Dia gembala kita. Hanya satu permintaannya, yaitu maukah kita dekat dengan gembala kita? Shalom adik-adik semuanya. Senang sekali Kak Michael bisa bertemu dengan kalian semua. Dan hari ini Kak Michael, kok banyak domba-domba ya di sini ya? Karena hari ini kita akan belajar tentang Tuhan Yesus sebagai gembala kita. Dan kita adalah apa?
kita adalah domba-domba ini adik-adik, diumpamakan seperti itu. Nah, selama 2 minggu kemarin nih, kita kan sudah belajar Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia adalah Tuhan Juru Selamat kita. Tanpa Tuhan Yesus kita tidak mungkin bisa sampai ke Bapa. Kita tidak akan mungkin bisa sampai ke surga. Karena hanya Tuhan Yesus yang mati buat kita, yang menebus dosa kita. Dan dia bangkit, dia sediakan rumah buat siapa? Buat adik-adik dan juga buat Kak Michael. Yang kedua kita belajar kemarin dengan Kak Simon tentang Tuhan sebagai sahabat. Betul sekali. Tuhan sebagai sahabat kita yang selalu ada menolong kita saat kita sedih, saat kita susah. Dan sahabat kita selalu ada di samping kita yang dia akan menolong kita, menghibur kita, memberikan kekuatan, semangat lagi. Karena Tuhan mau disebut sebagai sahabat kita. Luar biasa loh adik-adik. Gak ada Tuhan yang pernah menyebut dirinya, aku adalah sahabatmu selain daripada Tuhan Yesus. Gak ada. Yang lain mereka berkata, aku harus disembah, aku harus ditakuti. Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak. Aku adalah Tuhan yang menjadi sahabat kamu. Menolong kamu, mendampingi kamu, menghibur kamu. Dia Tuhan yang luar biasa. Tapi hari ini kita akan belajar sama-sama Tuhan sebagai gembala. Supaya apa? Kita makin kenal Tuhan ya. Bukan cuma sebagai juru selamat, bukan hanya sebagai sahabat, tapi juga sebagai gembala kita semuanya. Adik-adik sudah siap? Nah, kalau sudah siap, Kak Michael usir dulu ya domba-dombanya ya. Supaya nanti kita bisa dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tunggu sebentar. Hus. Langsung hilang adik-adik domba-dombanya. Nah, kita akan mulai sama-sama. Nah, pertama tentu kita akan belajar tentang gembala kita, yaitu Tuhan Yesus. Apa sih tugas-tugas dari Tuhan Yesus sebagai gembala? Kalau dia menyebut dirinya gembala, apa yang dia lakukan adik-adik? Nah, kita akan baca sama-sama terlebih dahulu. Kita buka Alkitabnya di Mazmur 23. Kakak bacakan sebentar ya. Adik-adik dengarkan saja. Kalau adik-adik punya Alkitab bisa buka di Mazmur 23. Dikatakan begini, Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Adik-adik, tugas yang pertama dari seorang gembala, tadi Alkitab katakan adalah merawat kita adik-adik. Domba ini adalah satu binatang yang hewan yang sangat lemah adik-adik. Butuh seorang gembala yang merawat domba ini supaya dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari semua yang gak baik adik-adik. Contohnya, domba ini di Israel ini ya, punya satu musuh yang bahaya banget. Yaitu yang namanya lalat adik-adik. Makanya setan disebut Beelzebub, Raja Lalat. Kenapa? Lalat ini jahat banget. Dia suka masuk ke telinganya domba itu. Dan waktu dia masuk ke telinga domba itu, maka lalat itu akan bertelur adik-adik di dalam telinganya domba. Setelah bertelur, maka nanti telurnya akan menetas, keluarlah seperti ulat-ulat gitu loh adik-adik. Serem ya adik-adik ya. Dan ulat itu akan masuk ke telinganya domba terus sangat dalam. Membuat domba itu jadi kesakitan. Membuat domba itu jadi kesakitan dan apa yang terjadi? Dia akan benturkan kepalanya ke batu, dia akan benturkan kepalanya ke pohon. Kenapa? Karena sakit sekali. Bayangkan adik-adik, kalau tidak ada gembala, maka domba itu akan mati. Kenapa? Ada ulat-ulat yang masuk di telinganya. Tapi untung saja domba itu punya seorang gembala. Kalau punya seorang gembala, maka gembala itu akan apa? Dia akan lihat, dia akan bersihkan telinganya. Kalau ada telur-telurnya lalat itu langsung segera diambil dan dibersihkan. Kemudian apa? Dia akan minyakin telinganya domba ini. Supaya apa? Supaya lalat gak bisa masuk ke dalam situ. Supaya lalat tidak bisa bertelur ke dalam telinganya. Adik-adik, Tuhan lindungi kita dari setan. Tuhan jagai kita, dia rawat kita. Supaya apa?
Setan gak bisa ngomong yang jelek terus. Setan tuh sukanya ngomong yang jahat, suka ngomongnya kebohongan. Dia akan berkata, kamu tidak disayang sama Tuhan. Kamu tidak akan dapat berkat Tuhan. Diomongi terus yang jelek. Temanmu lebih disayang dari kamu. Kamu itu loh, temanmu dapat sesuatu. Kamu harus iri, kamu harus benci. Ayo balas dendam, ayo jangan mengampuni. Setan suka ngomong yang jelek di telinga kita, domba-domba. Tapi Tuhan mau rawat domba-domba itu, dilindungi, dibersihkan telinganya. Supaya setan tidak bisa berkata-kata bertelur di telinga kita. Ngomong yang jelek, seperti domba tadi. Adik-adik yang kedua, domba juga punya bulu yang tebal. Nah, kita bisa lihat nih gambarnya di sini. Nah, waktu mereka musim dingin, maka bulu domba itu biasanya akan semakin lebat supaya nggak kedinginan. Tapi apa yang terjadi kalau sudah musim panas? Domba ini akhirnya bulunya terlalu tebal, semakin berat. Waktu berat juga kepanasan. Karena bayangin adik-adik, coba kalau panas-panas pakai jaket yang tebal, 3 lapis gitu, coba bayangin pakainya, pasti kepanasan kan? Sama kayak domba, dia bisa kepanasan dan dia bisa mati karena di musim panas bulu domba banyak sekali. Akhirnya gembala harus potong semua bulu-bulunya supaya dia ringan kembali, dia tidak kepanasan lagi. Adik-adik semua, Tuhan tuh mau rawat kita, Tuhan tuh mau jagain kita, Tuhan mau melindungi kita, dia mau memberkati kita. Hal yang pertama gembala lakukan, dia rawat kita dengan baik. Kak Michael ingat waktu menikah, Kak Michael berdoa ke Tuhan dan Tuhan kasih satu ayat, yaitu tadi di Mazmur 23 yang barusan kita baca. Tuhan bilang ini nanti ayat buat kamu. Dan hari itu Kak Michael pegang. Setelah Kak Michael menikah, Kak Michael pindah ke rumah Kak Michael yang lama. Suatu hari tiba-tiba ditawarin, ada rumah buat kamu. Rumah yang baru. Kamu mau tempati gak? Wah, Kak Michael seneng banget. Wah, mau dong, mau. Yuk kita lihat rumahnya. Dan hari itu rumahnya ada dan Kak Michael lihat rumahnya. Dan Kak Michael lihat nomornya. Kak Michael kaget. Nomor yang diberikan adalah 23. Waktu Kak Michael lihat rumah itu, Kak Michael, di hati Kak Michael ada suara. Rumah ini jadi bukti bahwa Tuhan itu, Tuhan adalah gembalamu. Kamu tidak akan kekurangan. Kamu tidak akan mengalami kekurangan apapun selama Tuhan jadi gembalamu. Dan hari ini Kak Michael buktikan, Kak Michael gak kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan jadi gembala Kak Michael. Kak Michael masih ingat akan ayat ini yang Tuhan berikan buat Kak Michael. Adik-adik, Tuhan mau jadi gembala kita. Dia mau rawat kita. Dia mau berikan yang terbaik buat kita. Jagain kita dari semua yang jahat. Yang kedua, tugas gembala adik-adik adalah dikatakan dia memberikan kita makan. Ya, dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan mau menyediakan seluruh keperluan kita. Kalau kita percaya Tuhan sebagai gembala kita, maka Tuhan akan sediakan seluruh keperluan adik-adik. Apa keperluan adik-adik? Ngomong ke Tuhan, berdoa ke Tuhan. Kalau Tuhan jadi gembala kita, semua yang kita butuhkan akan diberikan. Nah, domba ini adik-adik sekali lagi binatang yang lemah sekali. Kalau tadi dia tidak bisa melindungi dirinya, ini juga sama. Kalau domba itu makan, maka dia akan makan rumput. Dia nggak tahu adik-adik. Kalau ada tempat yang berumput hijau, dia hanya makan terus rumputnya. Sampai ke akar-akarnya. Kalau dibiarkan, dia akan makanin akar-akar dari rumput itu. Apa yang terjadi? Waktu dia makanin akar-akar rumput, maka bisa saja telur-telur cacing yang ada di dalam tanah ikut dimakan oleh domba ini. Kemudian domba ini bisa sakit. Karena itu seorang gembala yang baik, maka waktu dia lihat, wah rumputnya sudah mulai habis nih. Dia harus bawa domba-dombanya, dituntun lagi ke tempat yang ada rumputnya yang segar. Dia makan lagi di situ domba-dombanya. Saat gembalanya lihat, waduh sudah mulai, rumput yang hijau sudah mulai habis. Dia akan tarik lagi domba-dombanya, ayo ikut aku. Kita cari tempat, cari lagi rumput yang hijau lagi. Itu tugas gembala adik-adik. Betapa Tuhan tuh sayang sama kita. Dia mau kita menikmati berkat-berkat yang ajaib. Asal Tuhan jadi gembala kita adik-adik. Itu yang Tuhan kerjakan. Yang ketiga yang Tuhan kerjakan buat domba-dombanya adalah melindungi domba-domba itu. Tadi dikatakan gadamu dan tongkatmu yang melindungi aku, menjaga aku. Tuhan mau jagain kita dari semua yang jahat. Hari ini banyak sakit penyakit nih adik-adik. Ya, ada virus corona. Kita berkata, Tuhan kau gembalaku, engkau yang menjagai aku dari semua sakit penyakit. Kau yang melindungi aku. Sehingga tidak ada sakit penyakit, tidak ada yang jahat
yang bisa menyentuh kita. Kalau Tuhan jadi gembala kita dan dia yang jagai kita. Tadi kita lihat dramanya kan, begitu domba itu dekat dengan gembala, serigala gak berani adik-adik. Tapi begitu dombanya jauh dari gembala, nah langsung seriganya lihat. Nah ini dia nih, gak ada yang jagain. Tadi ada gembala yang jaga, sekarang gak ada. Bisa aku gigit, bisa aku makan. Kalau kita jauh dari gembala kita. Nah tadi kita sudah belajar kan, yang pertama Tuhan tuh merawat domba-domba. Yang kedua Tuhan itu memberi makan, ya, padang rumput yang hijau. Yang ketiga Tuhan juga melindungi, gembala melindungi dombanya. Nah terus sekarang domba-domba ngapain adik-adik? Ayo ngapain domba-dombanya? Nah hari kita belajar lagi. Sekarang bagian kita apa nih Kak? Tuhan Yesus sebagai gembala tadi sudah merawat, melindungi, memberi makan, mencukupkan semua kebutuhan kita. Sekarang domba-domba ngapain adik-adik? Yang pertama yang harus dilakukan domba adalah mendengar suara Tuhan. Nah, di mana itu? Di Yohanes 10 ayat 14. Dikatakan begini, "Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku." Yang pertama yang harus dilakukan adalah kita mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau? Kita mengenal Dia. Kenal Dia gimana caranya? Baca firman adik-adik. Saat kita baca firman, saat kita mengerti akan firman Tuhan, kita belajar, kita baca, kita dengerin, apa yang terjadi? Membuat kita mengerti, mendengar suara Tuhan. Dan kadang Tuhan bicara lewat firman, misalnya kamu harus mengampuni, wah harus di sini. Kadang Dia ngomong di hati kita, Roh Kudus bicara di hati kita. Dia berbicara, nah kamu kok sudah mencuri, ayo minta ampun, ayo kembalikan barang itu. Nah itu berbicara di hati kita. Kalau kita nurut, kita mendengar suara Tuhan, maka kita jadi domba-dombanya. Maka berkat Tuhan ada dalam hidup kita. Kita dijagai, kita dilindungi. Tapi kalau kita nggak nurut, waduh, artinya Tuhan tidak jadi gembala kita. Siapa yang jadi gembala kita adik-adik? Kalau bukan Tuhan, wah serem loh. Kalau jadi gembalanya, yang jadi gembala adalah setan, waduh kita dibawa bukan ke padang rumput yang hijau kalau setan. Dibawa ke neraka, serem kan adik-adik? Tapi kalau Tuhan jadi gembala kita nurut dengar suara Tuhan, baca firman Tuhan, kehidupan kita akan luar biasa. Ya kan? Nah yang kedua, tadi sudah mendengar, apa itu? Yang kedua adalah mengikuti gembala kita. Ayatnya di mana? Sama tadi Yohanes 10, kita baca di ayatnya yang keempat. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia. Kita harus mengikuti Tuhan, teladannya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan di bumi ini? Dia suka berdoa. Ya kita juga harus ikut berdoa adik-adik. Dia suka menolong orang yang miskin, yang susah. Ya kita juga harus lakukan. Dia suka mendoakan orang-orang. Kita juga kerjakan. Apa yang Tuhan itu lakukan, kita lakukan adik-adik. Sukanya nyembah Tuhan, suka berdoa. Siapa di sini suka berdoa? Nah, sudah seperti ini domba-dombanya. Artinya sudah mengikut seperti gembala kita lakukan, kita domba-dombanya juga lakukan. Mengampuni, Tuhan Yesus mengampuni loh di kayu salib. Adik-adik sudah mengampuni belum? Kalau kalian juga berkata, aku juga mau mengampuni Kak. Berarti kalian sudah mengikuti gembala kita. Nah, Tuhan Yesus, karena kalian melakukan hal yang sama seperti Tuhan Yesus lakukan. Itu luar biasa. Jadi yang pertama mendengar, yang kedua mengikuti gembala, yang terakhir sekarang apa itu? Dekat dengan gembala adik-adik. Kembali lagi seperti cerita drama tadi. Ya, si Docil, domba kecil tuh, hampir saja dimakan oleh serigala karena dia jauh dari gembala. Tapi gembala domba-domba yang lain yang dekat dengan gembala enggak berani disentuh sama serigala. Setan gak akan berani sama kita adik-adik selama kita dekat dengan Tuhan. Di Mazmur 62 ayat 1 ya, dikatakan bahwa di Mazmur 62 ayat 1 hanya dekat Allah saja hatiku, jiwaku tenang, daripadanya keselamatanku. Jadi Tuhan itu keselamatan kita adik-adik. Selama kita dekat dengan Dia, Dia akan jaga kita, Dia akan penuhi kebutuhan kita, Dia akan merawat kita. Tapi kalau kita jauh dari Tuhan, repot adik-adik. Setan akan langsung, yang jahat akan menyerang kita kalau kita jauh dari Tuhan. Siapa adik-adik di sini yang mau berkata, Kak aku pengen dekat dengan Tuhan? Kalian mau? Kalau kalian mau, hari ini kakak pengen berdoa buat kalian.
Kalau kalian berkata, Kak, aku pengen Tuhan tuh jadi gembalaku. Tuhan yang dampingi aku, yang nolong aku, yang menyertai aku. Hari ini kakak mau berdoa buat kalian. Kalau kalian berkata, aku rindu Kak, aku pengen dekat. Hari ini aku mau sungguh-sungguh. Kalau kemarin-kemarin malas-malesan, kalau kemarin-kemarin mungkin malas baca Alkitab, malas baca firman, dengerin firman, malas berdoa, malas menyembah Tuhan. Hari ini kalau kalian mau berkata, aku mau Kak dekat dengan gembalaku supaya aku dilindungi. Hari ini kakak mau berdoa buat kalian. Siap semuanya? Siap? Yuk di tempat masing-masing tutup mata kalian. Kalian boleh angkat tangan kalian semuanya. Tadi kita sudah belajar ada lagu baru yang dinyanyikan Kak Devina dan Kak Stevi. Dan kita mau nyanyikan lagu itu lagi sekali lagi ya adik-adik. Semua tangannya diangkat. Nanti biar lagu ini akan dinyanyikan oleh Kak Stevi dan Kak Michael. Mau semua adik-adik tutup mata dulu. Dan kita akan berdoa sama-sama. Mari kita ikuti doanya Kak Michael. Tuhan Yesus, pagi hari ini aku mau Engkau menjadi gembalaku. Karena Engkau gembala yang baik. Aku mau dekat denganmu selalu. Aku mau terus ada di dekatmu. Jangan biarkan aku menjauh darimu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Semua adik-adik angkat tangannya ya. Sama-sama kita katakan, Tuhan Yesus ya, gembala yang baik. Dia gembala kita adik-adik. Yang Dia selalu menjaga kita, melindungi kita. Tutup mata kalian, angkat tangan kalian sekali lagi. Tak pernah Dia meninggalkanku, selalu di sampingku. Katakan sama-sama, Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Sekali lagi katakan, Kaulah yang ku rindukan, selalu dekat denganmu. Tak ingin ku jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang. Sekali lagi adik-adik katakan, kita berkata, Kau yang kami rindukan Tuhan. Ya Tuhan, kami rindukan Engkau Tuhan. Kami rindu selalu dekat, dekat denganmu. Tak ingin kami jauh darimu Tuhan, jauh darimu Tuhan, sebab Kau gembala yang baik. Katakan Yesus, Yesus gembala yang baik. Sekali lagi katakan Yesus, Yesus gembala yang baik. Tutup mata kalian adik-adik. Sekali lagi katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah gembalaku. Mulai hari ini, Engkau yang pelihara aku, yang rawat aku, yang melindungi aku, menjagai aku dari semua yang jahat. Dan mulai hari ini, katakan adik-adik, mulai hari ini, aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau dengar suaramu. Aku mau baca firman. Aku mau nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau berdoa sungguh-sungguh. Supaya aku makin dekat, makin dekat, makin dekat kepada gembala yang baik, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini.
berkat-Mu atas setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik jangan lupa, Tuhan adalah gembala kita yang baik. Jangan salah pilih gembala loh ya. Kalau Tuhan Yesus tuh pasti yang top, yang luar biasa. Yang lain, gembala-gembala yang lain yang bukan dari Tuhan, wah bahaya adik-adik. Kalau gembalaku setan, waduh repot nanti. Malah dibawa ke padang gersang, dibawa ke padang gurun, dibawa ke neraka. Kita mau berkata, Tuhan enggak, aku ini gembalaku adalah Tuhan Yesus. Dia yang bawa aku ke surga, Dia yang bawa aku ke air tenang, Dia yang mencukupkan semua yang aku butuhkan. Oke, sampai jumpa minggu depan. God bless you. Oke adik-adik, kembali lagi di session doa bagi bangsa. Nah, ayo siapa yang mulai matikan? Ayo dimatikan. Jangan dimatikan, tetap on. Ayo kita sepakat, sama-sama kita sekali lagi berdoa buat bangsa. Siapa yang sudah mulai bosan? Kak, aku berdoa terus, tapi virusnya masih ada. Atau aku berdoa terus, tapi masih seperti ini. Kak Enti mau berkata sekali lagi, jangan pernah kalian bosan berdoa buat bangsa kita. Karena firman berkata apa? Usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu tinggal. Oke, kalau kita ada di kota Semarang, kalau kita ada di bangsa ini, yuk kita mau bersama-sama berdoa buat bangsa kita. Kita mau sepakat bersama-sama berdoa buat kota kita. Jangan ada yang capek, jangan ada yang letih lesu. Nah, siapa yang masih ingat tadi Kak Michael cerita tentang apa? Ayo, masih ingat enggak? Kalau sudah lupa, aduh baru berapa menit yang lalu. Tadi Kak Michael cerita tentang gembala yang baik. Nah, gembala itu dia memimpin domba-dombanya. Nah, Kak ini mau tanya, apa yang terjadi kalau dombanya nakal? Dia jauh-jauh dari gembalanya. Apa yang terjadi? Dombanya dia bisa jatuh, dia mungkin bisa terperosok ke jurang, dan dia ngalami sesuatu yang tidak enak. Ya, di Alkitab juga diceritakan saat domba yang hilang itu jatuh, gembalanya dia angkat dombanya, dia balut, dan dia sembuhkan, rawat domba ini sampai domba ini sembuh. Sama dengan kita hari-hari ini adik-adik. Hari-hari ini kita dekat enggak dengan gembala kita? Kalau kita dekat, kita sebagai domba, kalau kita dekat dengan gembala kita akan dilindungi Tuhan. Kita akan dijagai Tuhan dari segala mara bahaya. Tapi pertanyaannya, kadang kita malas dekat dengan gembala kita. Ya kan? Kita kadang malas dekat mungkin dengan orang tua, mungkin mama papa terlalu cerewet atau gimana. Kita seringnya jauh-jauh, cari ke tempat-tempat yang enggak benar, sehingga kita mungkin jatuh. Yuk hari-hari ini kita mau kembali lagi dekat dengan gembala kita. Hari-hari ini kita mau bangsa kita juga dekat dengan gembala dari bangsa ini, yaitu Tuhan sendiri. Kita mau sepakat berdoa, biar semua penduduk Indonesia dekat dengan Tuhan. Mereka kembali kepada Tuhan. Mereka yang sudah di jalan yang tidak benar, mereka datang kembali ke Tuhan. Karena Kak Yanti sangat percaya saat hati kita bertobat kembali kepada Tuhan, Dia Tuhan yang akan mendekap erat kita. Dia yang akan selalu menggendong kita, dan Dia gembala kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Siapa yang hari-hari ini mau terus dekat ke Tuhan? Gimana Kak aku dekat dengan Tuhan? Kalian bisa berdoa, kalian bisa baca firman, supaya kalian tetap dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini sama, ayo bawa kembali bangsa kita, mintakan ampun bangsa kita di hadapan Tuhan. Karena kita mau segera semua ini diluputkan, segera semua yang tidak baik ini dilalukan dari bangsa kita. Sepakat? Yuk buat adik-adik yang sepakat sama-sama bangkit berdiri. Kita mau berdoa sama-sama. Kita angkat tangan. Kalian yang di situ ada mama, ada papa, kakak, adik. Ayo diajak. Kita mau sepakat yuk. Dalam waktu 1-2 menit ini kita berdoa buat Indonesia. Kita akan menyanyi, kita akan menyembah Tuhan, kita akan deklarasi sama-sama berdoa untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, hari ini Tuhan, kami bawa lagi bangsa kami kepadamu. Tuhan, kami bawa kembali bangsa kami, kota kami kepadamu. Tuhan, kami rindu Tuhan bangsa ini dekat kembali dengan Engkau. Kami rindu Tuhan, kota kami juga kembali dekat dengan Engkau. Tuhan, kami mintakan pengampunan buat setiap kami yang mulai jauh daripada-Mu. Kami mintakan pengampunan-Mu Tuhan atas bangsa kami. Tuhan, sembuhkanlah bangsaku.
anugerah-Mu Tuhan. Rencana-Mu tergenapi dan kehendak-Mu. Jadi katakan sama-sama, Tuhan pulihkan kotaku. Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu Tuhan, rencana-Mu tergenapi dan kehendak-Mu. Jadi Tuhan pulihkan kotaku. Tuhan sembuhkan bangsaku. Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi. Biar kehendak-Mu jadi Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkanlah kotaku. Tuhan sembuhkan bangsaku. Tuhan sembuhkan Indonesia. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi dan kehendak-Mu. Jadi katakan lagi dengan kuat, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkanlah kotaku. Ya Tuhan, Tuhan sembuhkanlah bangsaku. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi dan kehendak-Mu. Jadi biar anugerah-Mu, biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi dan kehendak-Mu. Jadi biar anugerah-Mu, biar anugerah-Mu, amin, genapi dan kehendak-Mu. Jadi atas keluargaku, atas keluargaku, atas kota Semarang, atas kota Semarang, atas Indonesia, atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk bangsa kami Tuhan. Kami perkatakan bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Bangsa Indonesia dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi COVID-19 di dalam bangsa kami Tuhan. Semua disembuhkan Tuhan. Kami berdoa Indonesia dilawat Tuhan. Ada Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia. Tuhan lawat semua bangsa kami. Tuhan lawat gereja Tuhan. Gereja Tuhan dipersatukan dalam unity yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami Indonesia. Biar Engkau yang berkati Indonesia Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar Engkau yang proteksi negara kami Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan. Biar Engkau yang lindungi kami satu persatu Tuhan, umat-Mu Tuhan yang ada di Indonesia ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan berdoa sama-sama. Kalian dan kakak-kakak akan berdoa bersama-sama. Kalian di rumah mengaminkan. Kita mau sepakat. Kita mau sepakat berdoa buat bangsa Indonesia. Sama-sama ikuti Kak Yanti berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau sepakat berdoa buat bangsa kami. Kami percaya yang terbaik terjadi atas bangsa kami. Tuhan, sekali kami bawa bangsa Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah tangan-Mu Tuhan
yang menjagai bangsa Indonesia Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak ada rasa khawatir atau apapun Tuhan yang dapat melingkupi setiap kami Tuhan. Tapi biarlah selalu turun atas bangsa Indonesia Tuhan, membuat kami tidak usah takut terhadap apapun yang hari-hari ini terjadi Tuhan. Dan Tuhan, sekali kami minta Tuhan, biarlah pengampunan-Mu benar-benar turun atas bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah kami melihat Tuhan bahwa sentuhan tangan-Mu itu benar-benar terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan yang seringkali mengisi cawan mulut kami Tuhan, tapi ajari kami hari ini Tuhan, bahwa kami hari demi hari Tuhan mengisi cawan doa-Mu Tuhan. Biarlah kami melihat Tuhan sesuatu yang kami rindukan terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk lawatan yang terbesar terjadi atas bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah kami menjadi bagian dari lawatan tersebut Tuhan. Dan juga jangan biarkan kami Tuhan hanya menonton saat lawatan tersebut datang Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah jaminan-Mu itu Tuhan turun atas setiap kami Tuhan, yang menjamin kami sampai garis akhir Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar anugerah-Mu menaungi, rencana-Mu tergenapi, dan kehendak-Mu jadi. Tuhan Yesus, kami meteraikan setiap doa-doa yang kami naikkan Tuhan. Kami percaya, kami mau sepakat, biar kehendak-Mu jadi atas bangsa kami. Biar kehendak-Mu jadi atas kota kami. Kehendak-Mu jadi atas keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau pegang atas bangsa kami. Dan semua yang terbaik jadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, biar kami jadi anak-anak yang terus berdiri, berdoa buat bangsa ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin. Oke adik-adik, kita sampai di akhir ibadah hari ini. Siapa yang hari ini sudah belajar satu hal lagi tentang Tuhan Yesus? Pasti kalian sudah belajar ya. Hari ini kita belajar tentang Tuhan Yesus. Dia sebagai gembala kita. Oke, kalian pelajari lagi. Kak Yanti percaya dia akan selalu jadi gembala buat kalian dimanapun kalian berada. Yuk Kak Yanti akan sekali lagi ingatkan, jangan lupa adik-adik absen. Jangan lupa baca Alkitab. Jangan lupa tetap berdoa. Lakukan itu setiap hari dengan setia. Karena kita punya Tuhan yang juga setia buat setiap hidup kita. Ya, kalian sudah mulai sekolah. Jangan lupa juga belajar dengan baik, walaupun masih secara online, walaupun masih di rumah, kalian kerjakan tugasnya dengan baik. Tetap semangat, karena Kak Yanti percaya Tuhan Yesus juga semangat buat hidup kalian. Amin. Yuk sekarang semua bangkit berdiri sekali lagi, kita akan berdoa. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Bapak, kami mengucap syukur buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami masih boleh beribadah pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan, biar kami semakin kenal Engkau secara pribadi. Tuhan, kami mau jadikan Engkau gembala dalam hidup kami. Tuntun kami Tuhan. Dan saat kami ada di jalan yang salah, Tuhan tolong tarik kami kembali untuk kami ada di jalan yang benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tolong setiap kami Tuhan, segala yang kami kerjakan hari-hari ini. Engkau berkati sekolah kami Tuhan, Engkau berkati kesehatan kami. Kami katakan tidak ada yang sakit di antara kami. Engkau berkati mama papa kami Tuhan, berkati pekerjaan mereka. Tuhan yang jagai keluarga kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami punya kekuatan yang baru karena kami ketemu dengan Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mau sama-sama katakan, kami ini adalah kepala dan kami bukan ekor. Kami akan terus di atas dan bukan di bawah Tuhan. Kami akan terus memberkati banyak orang. Kami akan terus jadi berkat Tuhan. Dan kami percaya biar berkat yang terbaik dari surga turun atas hidup setiap kami. Berkat dari Allah Bapa menyertai hidup kami. Kasih sayang dari Tuhan Yesus dan persekutuan dengan Roh Kudus terus tinggal dalam hidup kami. Sampai Engkau menjemput kami di awan-awan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami percaya. Semua adik-adik sama-sama katakan, amin. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.